Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Dengpalari dengan NIM 4334200022, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, video ini saya buat untuk mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yakni dengan judul Pengaruh Model Pendidikan IPA Realistik Indonesia terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD Desa Minang Andala. Nah, di slide pertama ini ada bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Pembelajaran adalah suatu interaksi yang dilakukan antar guru dan siswa baik secara langsung yakni tatap muka maupun tidak langsung. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengatur dan menciptakan keadaan lingkungan peserta didik dalam mendukung proses belajar. Untuk mendukung proses belajar, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, proses pembelajaran menurut seorang guru yakni harus menguasai model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk akhir pembelajaran setelah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk model pembelajaran. Nah, model pembelajaran memuat langkah-langkah ataupun tahap yang harus dilaksanakan oleh guru dan juga siswa. Nah, pada slide kedua ini terdapat identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah, yakni antara lain 1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, materi alat indera manusia di kelas 4 SD Desa Minang Andala. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya penggunaan model pembelajaran. Dan yang ketiga itu kurangnya perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya pada 1.3 itu ada pembatas masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, maka peneliti akan membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik. Maka batasan masalah adalah pengaruh model pendidikan IPA realistik Indonesia terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi alat indera manusia di kelas 4 SDN Minang Andala. Selanjutnya yaitu ada 1.4 yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan permasalahan tersebut, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pendidikan IPA realistik Indonesia terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi alat indera manusia di kelas 4 SD Minang Andala. Nah, pada slide ketiga ini ada 1.5 yakni tujuan penelitian, di mana untuk mengetahui pengaruh model pendidikan IPA realistik Indonesia terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi pencernaan pada kelas 4 SDN Minang Andala. Selanjutnya pada 1.6 ini ada manfaat penelitian. Selanjutnya yakni pada bab 2 yakni kajian teori terdapat definisi belajar. Nah, definisi belajar itu adalah usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, menurut Dasopang pada tahun 2017, ia mengatakan bahwa belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari maupun disengaja. Nah, aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi hasil belajar. Nah, klasifikasi hasil belajar ini terbagi atas 3, yakni yang pertama afektif, yang kedua kognitif, dan yang ketiga psikomotor. Nah, untuk afektif sendiri merupakan segi dari suatu internalisasi sikap yang mengacu pada pertumbuhan batin, dan kemudian peserta didik menyadari tentang nilai tersebut dan berusaha untuk mengambil sikap. Nah, setelah mengambil sikap, maka nilai tersebut akan membentuk satu tingkah laku dalam kesehariannya. Segi afektif terdiri dari berbagai jenjang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kemauan menerima, yang kedua, kemauan menanggapi, yang ketiga, menilai, keempat, organisasi. Nah, itulah tentang penjelasan mengenai afektif. Selanjutnya yaitu kognitif. Kognitif ini dalam segi kognitif ini terdapat 6 jenjang kemampuan. Nah, slide selanjutnya yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini tentunya ada faktor-faktor tertentu, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari tujuan belajar individu itu sendiri. Faktor internal terdapat
faktor fisiologis atau fisik, dan faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor internal juga meliputi minat, bakat, motivasi, dan gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri adalah faktor di luar diri siswa itu sendiri. Faktor eksternal meliputi meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya pada slide berikut ini terdapat hakikat pendidikan IPA. Yang pertama yaitu pengertian IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan setiap jenjang pendidikan. IPA merupakan alat yang efisien yang diperlukan semua disiplin ilmu, sehingga IPA terus lahir dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia dan juga merupakan faktor pendukung laju perkembangan iptek serta persaingan dalam berbagai bidang. Dalam pembelajaran IPA, siswa membutuhkan latihan dan ketekunan serta keuletan yang tinggi. Banyak anggapan orang bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit dan mengakibatkan mereka tidak menyukai pelajaran ini yang menyebabkan pelajaran IPA tidak disukai bahkan dibenci. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya pada slide ini ada langkah-langkah pendidikan IPA realistik Indonesia. Nah, pembelajaran dengan pendekatan IPA realistik ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan lingkungan alamiah siswa untuk memudahkan siswa dalam belajar. Kemudian pada slide ini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan konseptualisasi tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka berpikir adalah konsep yang berhubungan antar dua variabel sehingga tujuan dan arah penelitian dapat diketahui secara jelas. Selanjutnya pada slide ini terdapat bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, terdapat tempat, waktu, dan subjektif penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di tempat di Desa Minang Andala, Jalan Mawar, Desa Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk waktu penelitiannya ini, penelitian dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021, pengambilan data dilakukan melalui wawancara. Dan yang ketiga itu ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah kelas 4 yang ada di Desa Minang Andala, yang ada di Sekolah Dasar Minang Andala, Jalan Ahmad Yamin, Desa Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan model pendidikan IPA realistik Indonesia terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran di kelas 4 SD Minang Andala. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Adapun variabel bebas adalah dalam penelitian ini adalah model pendidikan IPA realistik Indonesia. Nah, variabelnya itu disimbolkan dengan X dan variabel terikatnya itu disimbolkan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Model penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif ini juga lebih berkaitan dengan penggunaan angka dan awal pengumpulan data. Nah, selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, dan yang terakhir itu terdapat teknik analisis data. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.